Baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabatnya serta pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua berada di barisan pengikut Rasulullah yang setia sampai akhir zaman, yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan kelak kita akan mendapatkan pertolongan dan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah hadir bersama kita semua guru kita bersama Bapak Ustadz Umar Makkah yang saat ini ada di Bone ya Pak Ustadz? Betul Ya, Mbak Ari. jadi untuk mempersingkat waktu, maka kita persilahkan untuk Ustadz Umar Makkah memulai kajian tadaburnya siang ini, yaitu mengkaji, mentadaburi surat Al-Muzammil setelah kita selesai dengan surat Al-Alaq dan surat Al-Muddathir yang kemarin. Tafadol Pak Ustadz. Ya, terima barakallahu kasih. fiik Mbak Ari dan seluruh jamaah yang telah bergabung. Mari luruskan niat kita, mudah-mudahan insya Allah Allah mudahkan tadabbur surah Al-Muzammil pada kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma irfa'na bil Qur'an, Allahumma anfa'na bil Qur'an, Allahumma 'allimna al Qur'an. Subhanak la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jamaah rahmat Allah, akhwatal iman, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Ibu-ibu majelis ta'lim Rabbani yang semoga senantiasa dalam penjagaan, perlindungan, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Allahu akbar walillahil hamd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di majelis tadabbur Quran kita. Tadabbur Quran sesuai urutan turun surah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengawali tadabbur Quran kita pada siang hari ini, jamaah yang dirahmati Allah, dan saya ingin mengingatkan diri saya dan seluruh jamaah sebelum melanjutkan. Hari ini kita sudah berada di hari terakhir dari Dzulqa'dah. Maghrib nanti adalah masuknya tanggal 1 Dzulhijjah, di mana siapapun di antara kita yang sudah berniat untuk berkorban tahun ini, maka ada sunnah di mana mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai disembelihnya hewan korban kita dilarang, sunnahnya dilarang memotong kuku serta mencukur rambut mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai dengan hari di mana hewan kurban kita itu disembelih. Jamaah rahmat Allah, ikhwatal iman, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Sebagaimana saya ingin mengingatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tidak ada amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah melebihi ketaatan amal saleh, ibadah yang dilakukan seorang hamba di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan insya Allah kita termasuk yang dimudahkan Allah memperbanyak ketaatan amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, di mana Allah di dalam Al-Quran surah Al-Fajr bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, wal fajr wa layalin asyar. Jamaah rahmatullah Allah, ibu-ibu majelis taklim Rabbani dimanapun berada, mengawali tadabbur Quran surah Al-Muzammil pada siang hari ini,
Saya ingin mengajak kepada seluruh jamaah sama-sama memulakan majlis tadabbur kajian kita di siang hari ini dengan sama-sama mengagungkan asma Allah di majlis ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Mudah-mudahan saat ini Allah turunkan keberkahan, rahmat di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan saat ini ada nikmat sakinah yang Allah turunkan kepada hati-hati setiap di antara kita. Mudah-mudahan saat ini jamaah rahmat Allah, Allah sedang membanggakan majlis, perkumpulan dan pertemuan kita saat ini di hadapan majlis perkumpulan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita masih mentadabburi surah-surah yang pertama kali turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di awal di tadabbur surah Al-Alaq sudah kita sampaikan bahwa ada 4 surah yang pertama-tama kali turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini menggambarkan tentang perkara fondasi landasan yang harus dimiliki oleh setiap muslim, setiap umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan seluruh jamaah masih ingat insyaallah 4 surah yang pertama kali turun. Yang pertama adalah surah Al-Alaq yang berarti bahwa perkara yang terpenting yang harus dimiliki seorang muslim adalah ilmu. Khususnya Iqra bismi rabbik. Ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, surah Al-Muddathir yang berarti atau yang mengisyaratkan bahwa di antara perkara yang penting dimiliki seorang muslim adalah mendakwakan ilmu kebenaran yang ia telah ketahui. Dakwah adalah kemuliaan. Orang yang dipilih oleh Allah untuk mendakwakan agama Allah adalah orang-orang yang dirahmati, sementara meninggalkan dakwah hanya memikirkan, mementingkan diri sendiri, keluarga sendiri, adalah kerugian di mata Allah. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Yang ketiga adalah surah Al-Muzammil yang mengisyaratkan tentang ibadah. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Allahu Akbar. Jemaah rahmat Allah, di pertemuan sebelumnya di surah Al-Muddathir kita sudah berbicara banyak tentang keutamaan dakwah, ujian orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ancaman Allah bagi mereka yang menghalangi dakwah. Maka di surah Al-Muzammil, Allahu Akbar, surah ini mencakup, mengandung bekal yang harus dimiliki siapapun yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah surah Al-Qalam yang mengajarkan kepada kita tentang pentingnya keutamaan akhlak mulia untuk dimiliki, dihiasi dengannya setiap pribadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa jemaah rahmat Allah, sebelum kita masuk ke tadabbur surah Al-Muzammil, kita akan sama-sama membaca surah Al-Muzammil, dan di pertemuan hari ini, tadabbur Quran kita hari ini, kita akan mentadabburi bagian pertama dari surah Al-Muzammil, yaitu ayat pertama sampai dengan ayat ke-10. Kita akan dengarkan sama-sama. Fa idza quri'al Qur'an, maka apabila dibacakan Quran, fastami'u lah, dengarkan ia baik-baik, wa ansitu, janganlah engkau berbicara, la'allakum turhamun, yang dengannya kalian akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan dilihat ayat 1 sampai ayat ke-10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua dengan rahmat Al-Quran. Kami berikan kepada jamaah membacakan terjemahan ayat 1 sampai dengan ayat 10 surah Al-Muzammil. Silakan. Silakan Bu Emi, tafadholi. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Muzammil 1 sampai 10. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Sungguh, bangun malam itu lebih kuat atau mengisi jiwa, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Sesungguhnya pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan yang panjang. Dan sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Dialah Tuhan timur dan barat, tidak ada Tuhan selain Dia. Maka jadikanlah Dia sebagai pelindung. Dan bersabarlah Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Ya, barakallahu fiik bagi seluruh jamaah rahmat Allah yang sudah sama-sama mendengarkan surah Al-Muzammil, bacaan surah Al-Muzammil ayat pertama sampai dengan ayat ke-10 dan alhamdulillah kita baru saja mendengarkan terjemahan dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-10. Jamaah rahmat Allah, akhwatan iman azanallahu wa iyyakum ajma'in. Ketika surah Al-Muzammil ini turun, sebagaimana kita sebutkan dalam urutan turunnya Quran,
Surah Al-Muzammil ini menurut sebagian ulama, jangan kaget kalau kemudian menemukan bahwa pada tulisan atau pendapat lain yang mengatakan surah Al-Muzammil ini keempat, bahkan ada yang mengatakan kedua. Akan tetapi yang masyhur bahwa surah Al-Muzammil ini adalah surah ketiga. Yang pertama adalah surah Al-Alaq. Ini adalah wahyu yang pertama kali diturunkan Allah. Tapi ketika turun surah Al-Alaq, Nabi Muhammad hanya sibuk beribadah hanya untuk dirinya sendiri. 3 tahun zaman rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwah secara sembunyi-sembunyi. Sampai kemudian turun firman Allah, "Fasda' bima tumar wa a'rid 'anil musyrikin." Wahai Muhammad, sampaikan apa yang Allah Rabbmu turunkan kepadamu dan jangan hiraukan orang-orang musyrik. Maka semenjak itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siang malam berdakwah di tengah Quraisy, khususnya di siang hari. Jamaah rahmatullah ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajma'in. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai terang-terangan berdakwah, siapapun yang pernah mengkaji atau mendengarkan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ujian dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuduhan, fitnah, intimidasi, siksaan kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Bilal bin Rabah yang diseret ke tengah padang pasir lalu mulai disiksa. Ada Yasir, sekeluarga sahabat Nabi. Yasir, lalu kemudian istrinya Sumayyah dan putra mereka Ammar ibn Yasir, ketika ketahuan masuk Islam, maka mulailah mereka disiksa sampai sang ibu Sumayyah syahid mempertahankan akidah, iman, tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jamaah rahmatullah, maka mulailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Setelah turunnya surah Al-Muddatsir, saya ulangi, ketika surah Al-Alaq turun, Nabi masih sibuk beribadah hanya untuk dirinya. Belum menyampaikan apa yang didapatnya dari Allah sampai turunnya surah Al-Muddatsir. Maka di tadabbur surah Al-Muddatsir kita sudah sampaikan bahwa setiap umat Nabi Muhammad, setiap muslim wajib berdakwah sesuai dengan kemampuannya. Dakwah itu tak harus selalu dengan ceramah. Orang bisa berdakwah dengan tulisannya, dengan media sosialnya, dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan skill yang Allah karuniakan kepadanya. Meninggalkan dakwah, kerugian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fase pertama adalah turunnya surah Al-Alaq, hanya beribadah untuk diri sampai turun surah Al-Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Wahai yang berselimut, bangkitlah, beri peringatan. Semenjak turunnya surah Al-Muddatsir, mulailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah di tengah orang-orang Quraisy, dan saat itu mulailah ujian itu datang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Orang yang hidup hanya untuk dirinya, hanya memikirkan suami, anak, bagaimana mereka beribadah, tidak akan pernah ditakuti oleh syaitan jin dan syaitan manusia. Hanya fokus ibadah untuk diri, hanya memikirkan keluarga, ini adalah zona aman dan ini zona nyaman.
Tidak akan ada orang yang mencela orang yang rajin beribadah. Tapi jika ia hanya sampai mencukupkan dirinya pada ibadah untuk dirinya, Allah sebutkan dalam surah Al-Asr, ia masih merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai ia menyeru manusia kepada kebenaran. Ketika Nabi zaman rahmatullah sudah mulai berdakwah di tengah-tengah Quraisy, maka saat itulah ujian mulai datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pujian orang-orang Quraisy. Masih ingat apa gelar Nabi Muhammad di tengah-tengah orang Quraisy? Al-Amin, As-Siddiq, Tabligh, Fatanah. Quraisy mengetahui bagaimana indahnya, mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika Rasulullah mulai berdakwah di tengah-tengah mereka, pertama Nabi berdiri di atas Bukit Safa menyuruh orang-orang Quraisy kepada la ilaha illallah, maka di detik dakwah Nabi terang-terangan itu ujian itu datang kepada Rasulullah. Dan ternyata ujian bukan datang dari orang jauh, bahkan datang dari orang terdekat Rasulullah, paman Rasulullah Abu Lahab, yang saat itu berdiri di depan orang-orang Quraisy menunjuk anak saudaranya lalu berkata, tabban, celaka engkau wahai Muhammad, sambil menunjuk Nabi Muhammad, alihada jama'atan, apakah untuk urusan seperti ini, sepele seperti ini engkau mengumpulkan kami saat ini? Maka saat itulah Allah turunkan surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Itu kenapa surah Al-Lahab termasuk surah yang pertama-tama turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini saya ingin mengajak kepada seluruh jamaah memahami, mengetahui kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika turunnya surah ini. Bagaimana keadaan Nabi? Nabi saat turun surah ini mendapatkan ujian berat dalam dakwanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perintah Allah, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Namun ketika Rasulullah mulai berdakwah, ternyata saat itulah ujian berat itu datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemana di siang hari Rasul sallallahu alaihi wasallam akan mendatangi Andiyah. Apa itu Andiyah? Andiyah itu adalah tempat berkumpulnya orang-orang Quraisy. Lalu mulailah Rasulullah mengingatkan mereka, menyuruh mereka kepada la ilaha illallah, ya ma'asyara Quraisy, wahai keluargaku penduduk negeri Quraisy, kabilah Quraisy, qulu, katakanlah la ilaha illallah tuflihu, maka kalian akan beruntung di dunia dan di akhirat. Namun kemana Rasulullah pergi di siang hari, ke pasar, ke perkumpulan orang Quraisy, maka di saat itu pula Abu Jahal beserta istrinya akan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan setelah Rasulullah pergi, mereka akan berkata, jangan dengarkan anak muda itu, dia adalah keponakan saya dan dia adalah orang gila. Belum lagi kemudian boykot yang terjadi kepada Rasulullah SAW tahun ke-7 kenabian sampai tahun ke-10 kenabian, selama 3 tahun. Jamaah rahmat Allah, ikhwatal iman, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Orang-orang Quraisy, kabilah Quraisy memboikot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Bani Hashim. Di tengah ujian dakwah Nabi Muhammad, turunlah surah Al-Muzammil ini. Karena di dalam surah Al-Muzammil ini ada bekal bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ingin berdakwah. Terkhusus bagi pengurus-pengurus majelis taklim, tadabburi baik-baik surah Al-Muzammil ini. Siapapun yang menjadi pengurus majelis taklim mengajak orang lain untuk ikut memahami lebih dekat agamanya, semakin memahami Al-Quran, ketahuilah engkau pasti akan diuji. Maka setiap dai, setiap umat Nabi Muhammad yang berdakwah hendaklah memiliki bekal. Apa bekalnya? Jamaah rahmat Allah, bekal itulah
yang Allah turunkan dalam surah Al-Muzammil kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi yang saat itu berdakwah mulai menghadapi ujian-ujian yang sangat berat, fitnah, tuduhan, bahkan intimidasi dari pembesar-pembesar Quraisy. Ya ayyuhal muzammil. Apa bedanya ya ayyuhal muzammil dengan ya ayyuhal muddaththir? Padahal artinya sama, wahai orang yang berselimut. Ya ayyuhal muzammil. Di ayat sebelumnya, ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir. Inilah kayanya bahasa Arab. Maka ketika Allah memilih Quran diturunkan dengan bahasa Arab, maka Allah Maha tahu bahwa bahasa yang paling tepat untuk Quran adalah bahasa Arab. Jamaah rahmatullah, perbedaan ya ayyuhal muddaththir dengan ya ayyuhal muzammil, ulama menyebutkan bahwa ya ayyuhal muddaththir, wahai yang berselimut tipis. Jadi kalau selimutnya yang dia pakai untuk menutupi dirinya itu adalah selimut tipis, maka panggilannya adalah ya ayyuhal muddaththir. Karena ad-dithar adalah selimut tipis yang biasanya digunakan. Jadi ya ayyuhal muddaththir artinya wahai yang berselimut di musim panas. Adapun ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muzammil, wahai yang berselimut tebal. Dan biasanya selimut tebal itu digunakan di musim dingin. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Sebelum saya lanjut, mudah-mudahan sampai di sini jamaah rahmat Allah sudah mengetahui perbedaan dari ya ayyuhal muddaththir dan ya ayyuhal muzammil. Walau artinya sama-sama wahai yang berselimut. Jamaah rahmat Allah, ibu-ibu majelis ta'lim Rabbani yang semoga senantiasa dalam perlindungan, penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya nabi di dalam Al-Qur'an yang tidak pernah diseru oleh Allah dengan namanya hanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara semua nabi dan rasul yang Allah ceritakan dalam Quran itu diseru dengan namanya. Jadi kebanyakan nabi yang disebut di dalam Al-Quran atau diceritakan kisahnya dalam Quran ini itu diseru oleh Allah dengan namanya. Ya Adam, dan kami berkata wahai Adam, Allah seru Nabi Adam dengan namanya langsung. Atau kemudian Nuh, ya Nuh bita bisalam minna, wahai Nuh disuruh oleh Allah. Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya, sungguh engkau telah membenarkan mimpimu wahai Ibrahim. Semua nabi, mohon dicatat baik-baik, semua nabi di dalam Quran yang Allah ceritakan kisahnya diseru oleh Allah dengan namanya, disuruh Allah dengan namanya langsung. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa, ya Musa, dan itu banyak bagaimana Allah menyeru Nabi Musa. Sebagaimana juga Allah menyeru Nabi Isa dengan namanya, ya Isa anta qulta linnas
Wahai Isa, kata Allah, apakah engkau yang mengatakan kepada manusia, kepada umatmu, ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Jadikan aku, wahai Bani Israel, dan ibuku Tuhan selain Allah. Sampai kemudian Nabi Isa menjawab, ya Rabb, bagaimana mungkin aku mengatakannya? In kuntu qultuhu, jika pun aku pernah mengatakannya, engkau maha tahu. Lalu hanya Nabi Muhammad yang di dalam Quran tidak diseru oleh Allah dengan namanya. Lalu dengan apa? Allah seru dengan sifatnya. Ya ayyuhan Nabi. Kalau ada jamaah yang berkata, Ustaz, ada kok nama Nabi Muhammad dalam Al-Quran. Betul, ada nama Nabi Muhammad dalam Al-Quran, tapi bukan dalam konteks diseru oleh Allah. Nama Nabi Muhammad disebutkan Muhammadur Rasulullah. Ini bukan dalam konteks diseru, tetapi ini berita. Ini berita. Allah memberitakan kepada kita Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang bersamanya. Orang-orang beriman bersamanya asyidda, tegas terhadap orang kafir. Ruhama'u bainahum, berlemah lembut sesama orang-orang beriman. Di ayat yang lain Allah berfirman, wa ma Muhammadun illa rasul. Tidaklah Muhammad kecuali ia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dua ayat ini di mana Nabi Muhammad disebut namanya bukan dalam konteks diseru, tapi disebut dalam bentuk khabar, diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika Nabi Muhammad diseru oleh Allah, maka Allah tidak pernah menyeru Nabi dengan sebutan namanya. Terus apa Allah sebut Nabi Muhammad? Allah sebut Nabi dengan sifatnya. Ya ayyuhan Nabi, wahai Nabi. Ya ayyuhar Rasul, wahai Rasul. Kemudian ya ayyuhal muddathir, wahai yang berselimut tipis. Ya ayyuhal muzammil, wahai engkau yang berselimut tebal. Apa artinya jemaah rahmat Allah? Apa hikmah? Kata ulama bahwa Nabi tidak pernah diseru oleh Allah dengan namanya langsung. Tidak seperti nabi-nabi lain yang Allah seru dengan nama mereka. Ya Adam, ya Nuh, ya Ibrahim, ya Musa, ya Isa. Hikmahnya kata ulama, ini bentuk talattuf, ta'zim, bagaimana Allah memuliakan kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu datang orang-orang yang tidak beradab, sebagaimana yang beberapa hari yang lalu jemaah rahmat Allah, Holy Wings yang kali ini kembali memancing kemarahan umat dengan membuat iklan promo siapapun yang bernama Muhammad dan Maria gratis untuk mengambil minuman keras. Wal iyadu billah. Sebagai umat Nabi Muhammad, jika engkau mengaku umat Nabi, lalu engkau tidak menemukan rasa marah dalam dadamu, menangislah. Jangan-jangan engkau memang belum benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara tanda bukti bahwa orang itu cinta kepada Nabi, ad-difa' an Rasulillah. Ia pasti bangkit membela Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebisa yang dilakukannya. Ada banyak kita jemaah rahmat Allah yang saya kira bukan saat ini tempat atau waktu yang pas untuk kemudian kita sampaikan kisah-kisah bagaimana pengorbanan pembelaan sahabat-sahabat Rasulullah. Bahkan di antara mereka ada yang berkata, nahri duna nahrika ya Rasulullah,
biarkan leherku, tenggorokanku dulu yang tertebas oleh pedang tombak mereka sebelum mengenai kulit muliamu ya Rasulullah. Di antara sahabat ada yang disiksa oleh Musailamah al-Kadzdzab agar dia mau mengakui bahwa Musailamah adalah nabi selain Nabi Muhammad. Lalu tidak ada yang keluar dari lisannya kecuali wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mulailah ia dimutilasi sedikit demi sedikit, lalu dipaksa untuk mengakui wa asyhadu anna Musailamah Rasulullah. Lalu tidak ada yang keluar kecuali wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sampai sahabat ini wafat, gugur, syahid, dengan terus menyaksikan bahwa satu-satunya nabi, satu-satunya Rasul Allah adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau saya boleh bertanya kepada jamaah rahmat Allah, atau tidak? Jawabannya pasti berarti Ustaz. Siapapun yang berdakwah maka ia akan dimusuhi syaitan manusia dan syaitan jin. Mereka yang tidak punya bekal dalam dakwah akan berguguran di jalan dakwah. Karena dakwah bukanlah piknik yang penuh dengan wangi bertaburkan mawar, tidak. Dakwah penuh dengan ujian. Bahkan jika engkau jamaah rahmat Allah membaca sejarah kisah para nabi dan rasul, coba perhatikan. Tidak ada nabi dan rasul yang berdakwah kecuali mendapatkan ujian yang berat. Nabi Nuh alaihi salam dianggap orang yang bodoh oleh kaumnya, dibuli, difitnah oleh kaumnya, sampai satu-satunya doa pamungkas Nabi Nuh digunakan Nabi Nuh untuk azab kaumnya. Semua nabi itu, ada berapa jumlah nabi yang diutus oleh Allah? 25 itu hanya yang dikisahkan. Jumlah nabi ada 124.000 nabi yang diutus oleh Allah. Setiap nabi yang diutus oleh Allah memiliki doa pamungkas. Apa maksudnya doa pamungkas? Doa mustajab. Yang kalau mereka gunakan doa tersebut, maka mereka pasti akan diijabah permintaannya. Nabi Sulaiman telah menggunakan doa mustajabnya. Ketika dia meminta kepada Allah, ya Allah, Rabbi habli mulka, berikan kepadaku kekayaan, kekuasaan yang tidak akan dimiliki manusia setelah saya. Nabi Nuh karena dahsyatnya penentangan kaumnya, inni da'autuhum laylan wa nahara. Kata Nuh, ya Allah, saya sudah menyuruh mereka berdakwah kepada mereka malam dan siang hari, tapi mereka terus menentang. Maka Nabi Nuh akhirnya menggunakan doa pamungkasnya. Apa doa pamungkas Nabi Nuh? Digunakan untuk apa doa pamungkas Nabi Nuh? Rabbi la tadhar ala al-ardi minal kafirina dayyara. Nabi Nuh meminta agar Allah tidak meninggalkan di atas muka bumi ini satupun orang kafir, kecuali diazab oleh Allah. Maka saat itu muncullah tsunami terbesar dalam sejarah manusia yang menenggelamkan 1/3 atau 2/3 dari bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Mari bersalawat kepada Nabi. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Satu-satunya Nabi yang tidak menggunakan doa mustajabnya, doa pamungkasnya di dunia ini adalah kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ia menangguhkan doanya untuk syafaat umatnya dan umat manusia nanti pada hari kiamat. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awing qus minhu qalila.
bekal pertama yang harus dimiliki oleh dai, mereka yang menyuruh manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, adalah memperkuat ibadahnya kepada Allah. Ya, kalau ada dai tidak kuat ibadahnya di hadapan Allah, ia tidak akan kuat di jalan dakwah ini. Kenapa Ustaz? Dakwah itu berat ujiannya. Ujian dakwah itu kalau bukan kesulitan, kesenangan. Saya ulangi. Ujian dakwah itu jamaah rahmatullah, kalau bukan kesulitan, maka ujian dakwah itu kesenangan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahwatul iman, azanallahu wa iyyakum ajmain, di awal Rasul sallallahu alaihi wasallam mulai mendakwakan la ilaha illallah di tengah orang-orang Quraisy, maka tawaran kesenangan datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tawaran kesenangan yang datang kepada Nabi? Satu, kalau Nabi Muhammad mau berhenti berdakwah karena ingin wanita cantik, kami carikan wanita cantik. Kesenangan. Kalau Nabi Muhammad ingin berhenti berdakwah ketika kami kumpulkan bagi dia harta, kami akan kumpulkan harta bagi dia. Kesenangan. Ujian dakwah. Sudahlah Ustaz, nggak usah bahas-bahas tentang kezaliman, nggak usah bahas-bahas tentang ini. Sudah. Ustaz mau bangun apa di pesantren? Nanti kita transfer. Ini ujian dakwah. Yang ketiga, jamaah rahmatullah, orang-orang kafir Quraisy berkata, wahai Abu Talib, tanya anak saudaramu jika ia mau berhenti berdakwah karena ingin, kalau dia mau berhenti berdakwah dengan syarat kami berikan ia kekuasaan, malaknah, kami sungguh akan berikan ia kekuasaan. Namun semua ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan rahmat Allah, di surah Al-Muzammil ini setelah perintah Allah berdakwah kepada Nabi Muhammad SAW di surah sebelumnya, ya ayyuhal muddatsir, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba ketika berdakwah mulai mendapatkan ujian berat, dan tak jarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Allah, maka Allah turunkan surah Al-Muzammil memberikan petunjuk kepada Nabi Muhammad tentang bekal yang harus dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu, qumil laila illa qalila. Dai itu, ulama itu, orang yang senantiasa menyeru kepada agama Allah, menyeru kepada jalan Allah, hendaklah kuat salat malamnya. Allahu Akbar. Ya. Ketika di siang hari dia sibuk berdakwah, maka hendaklah setelah di siang hari dihabiskan waktunya bersama manusia, menyeru manusia kepada Allah, maka hendaklah dia jadikan malamnya, saya ulangi, hendaklah dia jadikan malamnya untuk Allah, untuk Rabb-Nya. Jemaah rahmat Allah. Ya, kalau dai itu kurang ibadah, kalau ada dai tapi lemah, kurang ibadahnya, dia akan mudah dipindahkan dari jalan dakwah. 1 miliar terlalu besar untuk menggoyahkan prinsip dan kekuatan imannya. Penjara, ancaman, intimidasi akan membuatnya berhenti berdakwah. Kalau ibadahnya di hadapan Allah itu lemah. Al-Faqir mendapat, Masya Allah, hampir seluruh ulama yang istiqomah yang Al-Faqir temui adalah mereka yang paling kuat qiyamul lailnya, salat malamnya. Saya masih ingat salah satu guru yang kami pernah menimba ilmu, yang kami kenal sangat kuat qiyamul lailnya adalah pimpinan pesantren kami, yang ribuan santrinya semua digratiskan. Allahu Akbar. Dan kami salah satu dari amal jariah beliau, saya tidak tahu kalau kemudian di Sulawesi, di kabupaten kami dulu tidak ada pesantren yang gratis, mungkin saya termasuk yang tidak akan merasakan
nikmatnya belajar pesantren, karena kita tahu rata-rata pesantren bayarannya lumayan tinggi, dan kalau itu harus masuk pesantren yang berbayar, sepertinya al-fakir tidak akan pernah merasakan mengenyam nikmatnya belajar di pesantren, sampai kemudian bertemu dengan pesantren yang gratis, tidak meminta-minta bayaran kepada santri, dan tidak meminta sumbangan kepada masyarakat. Dan salah satu rahasia yang kami dapati dari gurundah kami adalah qumil laila illa qalila, adalah kuatnya qiyamul lail guru kami yang meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahmat Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Ketika turun surah Al-Muzammil, sebagaimana riwayat daripada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Saya mau tanya kepada seluruh jemaah, kira-kira ketika surah ini turun, 5 waktu ini sudah ada atau belum? Silakan dijawab bagi jamaah yang mau berbagi ilmu. Kira-kira surah Al-Muzammil ini ketika turun, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, apakah ketika ini turun salat 5 waktu itu sudah ada atau belum? Sudah Pak Ustadz. Masya Allah. Belum. Ya Allah, ini baru 2 orang menjawab langsung beda pendapat. Ya. Mbak Ari mengatakan belum. Yang jamaah sebelumnya kita cek tunggu siapa ya, Masya Allah. Dan terima kasih Mbak. Ya. Ibu Emi, Masya Allah. Barakallahu fiik Ibu Emi atas jawabannya. Sudah. Ya. Isra Mi'raj itu tahun keberapa? Isra Mi'raj ya. Isra Mi'raj, salat 5 waktu itu kan diwajibkan Isra Mi'raj. Ya. Dan itu tahun ke-10 kenabian, 3 tahun sebelum hijrah. Di akhir hidup Rasulullah, di akhir Rasulullah berada di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Maka jawaban yang benarnya adalah sebelum diwajibkannya salat 5 waktu. Maka Ibunda Aisyah berkata, ketika turun surah ini, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, maka salat tahajud itu wajib bagi Nabi dan seluruh sahabat. Allahu Akbar. Sekarang sholat tahajud masih wajib tidak? Jawabannya tidak, sunnah. Tapi dulu, sebagaimana riwayat Ibunda Aisyah, ketika turun surah ini, ya ayyuhal muzammil, kan dulu jamaah rahmatullah, sebelum sholat 5 waktu itu diwajibkan, kata Ibunda, lagi-lagi riwayat dari ummi wa ummukum Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, dari Ibunda Aisyah, waktu sholat itu cuma 2, pagi hari dan di sore hari. Jadwal sahabat Nabi itu sholat 2 rakaat di pagi hari, 2 rakaat di sore hari. Dan ketika turun surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil, maka wajiblah sholat tahajud itu kepada Nabi, ya. Sebagaimana sahabat-sahabat saat itu kemudian juga wajib melakukan qiyamul lail sampai turun ayat yang kemudian menasakh. Apa itu menasakh? Menghapus kewajiban qiyamul lail bagi kaum muslimin, namun tetap wajib bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi. Di awal turun surah ini, qumil laila illa qalila, salat tahajud itu wajib bagi apa? Bagi Nabi dan seluruh sahabatnya, kaum muslimin. Seandainya ini tidak dihapus hukum kewajibannya, maka sampai hari ini wajib salat qiyamul lail. Dan kalau wajib, Allahu akbar, salat 5 waktu saja yang
sudah banyak dinilaikan bagaimana kalau seandainya sholat malam qiyamul lail tahajud itu juga wajib. Sehingga ada beberapa pendapat ulama tentang sholat tahajud jamaah rahmat Allah atau qiyamul lail. Ada ulama yang mengatakan bahwa qiyamul lail ini adalah kewajiban bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ini khusus bagi Nabi Muhammad. Artinya kewajiban sholat qiyamul lail tahajud ini menjadi kekhususan bagi Nabi. Dua, di antara pendapat perkataan ulama bahwa sholat qiyamul lail itu wajib bagi Nabi Muhammad dan umatnya, lalu kemudian ini dihapus, dinasakh dengan sholat 5 waktu yang disyariatkan dalam Isra Mi'raj. Yang ketiga, di antara ungkapan ulama bahwa sholat qiyamul lail ini dari awal hukumnya sunnah. Akan tetapi yang banyak dikuatkan ulama bahwa sholat qiyamul lail ini awalnya wajib, lalu kemudian dihapus kewajibannya bagi umat Nabi Muhammad dan kewajibannya tetap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bis-shawab. Ini beberapa pendapat ulama tentang kewajiban hukum salat tahajud. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan ini kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya wajib bagi Nabi. Ada yang mengatakan awalnya wajib bagi Nabi dan umatnya, lalu kemudian dihapus dengan salat 5 waktu. Lalu kemudian ada pendapat yang paling banyak dikuatkan ulama bahwa tahajud qiyamul lail awalnya adalah wajib bagi Nabi dan umatnya, lalu dihapus untuk umatnya. Yang tersisa kewajiban qiyamul lail, salat tahajud, hanyalah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Isra ayat 79, Quran surah Al-Isra ayat 79, wa minal lail, dan dari sebagian malam wahai Muhammad, fatahajjad bihi nafilatan lak, maka bangunlah engkau tahajud, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, semoga Tuhanmu kelak wahai Muhammad memberikanmu maqaman mahmuda, kedudukan terpuji. Jadi salah satu rahasia kenapa nanti pada hari kiamat manusia yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah, maqaman mahmuda, manusia yang paling terpuji kedudukannya di hadapan Allah pada hari kiamat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena salat malamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pelajaran bagi saya, pelajaran bagi seluruh jamaah rahmat Allah, ibu-ibu majelis taklim Rabbani. Kalau ditanya, siapa di antara kita yang ingin ditinggikan derajatnya di sisi Allah? Siapa di antara kita yang ingin diberikan Allah maqam, kedudukan terpuji di sisinya? Jika engkau ingin, jamaah rahmat Allah, jika engkau ingin dimasukkan Allah, digolongkan Allah, mereka yang diberikan kedudukan tinggi kelak di hari kiamat, jamaah rahmat Allah, salah satu rahasianya, salah satu syaratnya adalah perbanyak qiyamul lail. Karena di surah Al-Isra ayat 79 Allah menyebutkan asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, wahai Muhammad dirikan tahajud, semoga dengan tahajudmu Tuhanmu akan memberikan bagimu maqam, tempat tertinggi pada hari kiamat. Ini bekal pertama bagi setiap dai, memperkuat ibadahnya, khususnya ibadah apa? Qiyamul lail. Setelah menghabiskan harinya berdakwah di tengah manusia, maka hendaklah ia jadikan malamnya untuk Rabb-nya, untuk Tuhannya. Bahkan Masya Allah, salah satu perkataan guru kami yang sampai hari ini melekat di ingatan kami, barang siapa yang tidak bisa berdiri di hadapan Tuhannya, di hadapan Rabb-nya di tengah malam setengah jam, bagaimana mungkin ia bisa bertahan
di depan interogasi musuh-musuh Allah berjam-jam. Allahu Akbar. Maka semenjak itu beliau termasuk orang yang saya dapati Allahu Akbar sangat kuat menjaga qiyamul lailnya, dan sampai beliau dimatikan Allah, diwafatkan Allah, saya mendapati beliau adalah orang-orang yang diistiqomahkan Allah di tengah intimidasi, di tengah iming-iming harta, jabatan untuk meninggalkan dakwah. Maka ini bekal pelajaran penting bagi setiap di antara kita, jamaah rahmat Allah. Yang kedua, jamaah rahmat Allah, bekal kedua bagi siapapun yang berada di atas jalan dakwah ini, أوزد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. Sebelum saya lanjut, jamaah rahmat Allah, saya ingin mengecek dulu. Saat ini hujan deras di tempat kami. Apakah suara saya masih terdengar atau suaranya tertutup dengan suara hujan? Mohon bantuannya Mbak Ari di kolom chat. Apakah suaranya terdengar atau tertutup dengan suara hujan? Terdengar sih Pak, alhamdulillah. Tapi suara hujan ya, juga terdengar, suara angin ya. Bisa dibantu di kolom chat. Suaranya saya tidak dengar karena suara hujan Allahu Akbar sangat deras di kami ini. Suara saya terdengar atau tertutup dengan suara hujan? Ya. Alhamdulillah. Yang kedua, jamaah rahmatullah Allah, bekal kedua bagi siapapun yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Bekal kedua adalah senantiasa dekat membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Allah ingatkan kepada Nabi ketika Nabi saat itu sedang berdakwah dan mendapatkan ujian-ujian yang sangat besar dalam dakwah Rasulullah SAW. Lalu Allah perintahkan Nabi, qumil laila illa qalila. Muhammad, bangunlah di malam hari. Illa qalila, kecuali sedikit sebagian kecil. Lalu kemudian Allah perintahkan Nabi, warattilil Qur'ana tartila. Muhammad, senantiasalah engkau mendekatkan dirimu dengan Quran dengan membaca Al-Quran dengan bacaan tartil. Jangan rahmatullah, ibu-ibu Majelis Salim Rabbani yang semoga senantiasa dalam penjagaan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalil ini, ayat ini menjadi dalil di kalangan ulama tentang wajibnya membaca Quran dengan benar. Saya ulangi, ayat keempat surah Al-Muzammil. Warattilil Qur'ana tartila. Kata ulama, perintah Allah di ayat ini, dan bacalah Al-Quran dengan bacaan tartil. Kalau di antara jemaah yang bertanya, Ustaz, apa yang dimaksud dengan bacaan tartil? Bacaan tartil adalah
membaca Al-Quran sesuai dengan sifat-sifat hurufnya dan hukum-hukum tajwidnya. Maka ini yang disebut dengan bacaan tartil. Tidak akan pernah sama jamaah rahmat Allah, tidak akan pernah sama. Dalam hati qalb kita semua ketika kita membaca Quran dengan tartil, dengan benar, dibanding ketika kita baca Quran tanpa memperhatikan hukum-hukum bacaan Quran. Itu kenapa di ayat ini Allah memerintahkan Nabi Muhammad tidak hanya sekedar membaca Quran, tetapi warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran wahai Muhammad dengan bacaan tartil. Saya ingin mengingatkan kepada seluruh jamaah, jangan pernah putus asa, jangan pernah berhenti untuk terus memperbaiki bacaan Qurannya. Yang salah adalah kalau baca Qurannya belum benar, kalau baca Qurannya juga belum baik, namun tidak ada usaha untuk mau memperbaiki bacaan-bacaan Quran. Kita lanjut ikhwatal iman, azanallahu wa iyyakum ajmain. Bekal kedua bagi siapapun yang bekal kedua Nabi Muhammad dalam dakwah, dan ini juga merupakan bekal bagi ummah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, adalah senantiasa dekat dengan Quran. Senantiasa membaca Al-Quran bacaan tartil. Apa itu bacaan tartil? Bacaan yang perlahan-lahan, tidak tergesa-gesa. Kenapa dengan bacaan tartil? Karena bacaan tartil yang dibaca dengan pelan-pelan, sesuai dengan makharijnya, sesuai dengan hukum-hukum tajwidnya, yang akan memberikan dampak dalam qalb, hati setiap orang-orang yang membacanya. Allahu Akbar. Jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ketika setiap Nabi Muhammad mendapatkan ujian yang sangat berat dalam dakwanya, bukankah Allah turunkan ayat kepada Nabi untuk menguatkan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kalau ada dai, ada ustaz, ada alim, ulama yang sudah menghabiskan waktunya untuk berdakwah tapi tidak dekat dengan Quran, itu berarti dia nekat. Itu nekat. Jamaah rahmatullah, kenapa? Yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuat menghadapi ujian-ujian dakwah adalah turunnya Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan permasalahan berat dalam dakwanya, yang dilakukan Nabi adalah senantiasa salat, memperbanyak sujudnya. Yang kedua, memperbanyak bacaan-bacaan Qur'annya, termasuk bacaan-bacaan Qur'an Nabi Muhammad di dalam salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, jamaah rahmat Allah, akhwatul iman, azanallahu wa iyyakum ajmain. Bekal ketiga yang Allah sebutkan di surah Al-Muzammil ini, وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. Sebelum Al-Fakir menyebutkan bekal ketiga yang harus dimiliki oleh seorang dai, siapapun yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, di ayat kelima, jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, Allah menegaskan bahwa Quran adalah perkataan yang berat. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya wahai Muhammad, kami hendak menurunkan kepadamu perkataan yang sangat berat. Jamaah rahmat Allah, sebelum saya lanjut, saya izin dulu 1,5 menit untuk menutup jendela biar efek suara tidak terlalu keras.
Mungkin bagi jamaah suara jelas, tapi bagi Al-Fakir suara hujannya ini sangat kuat, sehingga untuk fokus tadaburnya ini sedikit terganggu. Setengah menit insya Allah, kemudian kita lanjutkan. Pak Ustadz. Ya. Ya, kita lanjut jamaah rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai di mana tadi tadaburnya? Tadi. Ya, kita sudah menyebutkan dua bekal dalam dakwah, pengajian dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan siapapun yang mengikuti jejak dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyak sholat malam, mulai. Yang kedua adalah senantiasa membaca Al-Quran. Itu menyebutkan bekal ketiga di ayat kelima. Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan keagungan Al-Quran. Inna sanuqi alaika qawlan thaqila. Wahai Muhammad, sesungguhnya menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Jamaah rahmatullah, ikhwatal iman, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Tidak ada orang yang didekatkan Allah dengan Quran, mohon diingat baik-baik, mohon dicatat baik-baik. Tidak ada orang yang bisa bersabar dengan Quran, punya waktu baca Quran, punya waktu memperbaiki baca Qurannya. Yang ketiga, punya waktu untuk memahami Quran. Kemudian punya waktu untuk mendakwakan Quran. Ini tidak mungkin bisa dilakukan kecuali orang yang sudah dilapangkan Allah dadanya. Nabi Muhammad, coba perhatikan. Sebelum Allah turunkan Quran pertama kali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di umur Nabi Muhammad 40 tahun. Maka dari lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala sudah menyiapkan dada Nabi Muhammad untuk Al-Quran. Allah berikan ujian-ujian berat kepada Rasulullah SAW dari Rasulullah masih kanak-kanak. Meninggal ayahnya di umurnya masih dalam kandungan ibunya. Umur 6 tahun, Rasulullah SAW sudah tidak punya ayah dan ibu. Lalu kemudian kita tahu bagaimana Nabi Muhammad di umur 4 tahun, jamaah rahmat Allah, Rasulullah SAW terjadi kepadanya dibelahnya dada Rasulullah SAW, dikeluarkan hati Rasulullah SAW dan dibersihkan dari sifat-sifat yang buruk. Sampai menjelang Nabi Muhammad diutus menjadi Nabi, Allah mencintakan kepada Nabi. Allah membuat Rasulullah SAW tertarik, senang untuk menyendiri di Gua Hira. Berapa lama Nabi kemudian menyendiri di Gua Hira sampai turunnya Al-Quran? Jawabannya,
3 tahun. Di umur Nabi 37 tahun, mulailah Nabi terbiasa datang ke Gua Hira menyendiri, bertafakkur. Di umur 38, 39, setelah 3 tahun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyendiri, dan ketika ulama menyebutkan hikmah kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibuat Allah tertarik diri di Gua Hira adalah bentuk bagaimana Allah menyiapkan dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk Al-Quran. Allahu Akbar. Diberikan ujian hidup yang berat. Sudah menjadi yatim piatu semenjak kecil. Remajanya Nabi Muhammad SAW mendapatkan kesulitan dalam hidupnya sampai mengembala kambing. Dibelah dadanya, bahkan di antara ulama ada yang mengatakan Rasulullah dibelah dadanya itu 2 kali, bahkan ada yang mengatakan tiga kali. Sebelum diturunkan Quran pertama kali surah Al-Alaq, Allah 3 tahun menyiapkan dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk Al-Quran. Kenapa? Jamaah rahmat Allah, jawabannya adalah karena Al-Quran adalah perkataan berat. Orang munafik tidak akan mungkin bisa berlama-lama dengan Quran. Orang kafir, dan buktinya sangat kuat, bagaimana Abu Jahal yang kemudian menyerukan di tengah-tengah Quraisy yang diabadikan Allah di dalam Al-Quran, وَقَالُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ. Abu Jahal itu kan jamaah rahmatullah dan seluruh pembesar-pembesar Quraisy yang membuat mereka semakin benci dengan Nabi Muhammad adalah mereka benci dengan Quran yang diturunkan Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ingin saya katakan, jamaah Majelis Taklim Rabbani yang dirahmati Allah, jika engkau darimu dicintakan Allah dengan ayat-ayat Allah, jika engkau sudah mendapati dirimu sudah disabarkan Allah bisa berlama-lama membaca Quran, mau mengkaji Quran, mau mendalami Quran, mau memperbaiki bacaan Quranmu, itu tanda bahwa Allah sudah melapangkan dadamu. Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang pertama kali memperdengarkan Quran di tengah orang-orang Quraisy. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Idza aradta, jika engkau ingin tahu annaka tuhibbullah, bahwa engkau benar-benar cinta kepada Allah, perhatikan, tanyakan kepada dirimu, apakah engkau cinta dengan ayat-ayat Allah? Apakah engkau cinta dengan kitabullah? Jika engkau cinta dengan Quran, jika engkau cinta dengan ayat-ayat Allah, itu berarti engkau cinta kepada Allah, karena Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara bukti bagaimana Quran ini adalah perkataan berat, dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 21, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'an." Seandainya kata Allah, kami turunkan Quran ala jabal, di atas gunung. Di ayat 4 ini kan Allah, di ayat kelima Allah mengatakan Quran ini adalah perkataan berat. Jika engkau tidak percaya bahwa Quran ini adalah perkataan berat, wahai Muhammad, lau anzalna hadzal Qur'an, seandainya Quran ini diturunkan ala jabal, di atas gunung, apa yang terjadi dengan gunung? La ra'aitahu khashi'an mutasaddi'a, maka engkau hai Muhammad akan mendapati gunung-gunung tersebut hancur lebur min khasyiatillah, karena tunduk takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mudah-mudahan jamaah rahmat Allah, tadabbur Quran kita, ayat-ayat yang senantiasa kita kaji, kita bahas, menjadi sebab Allah semakin melapangkan dada kita untuk ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada hati dada yang Allah dapat lapangkan untuk Al-Qur'an kecuali akan itu menjadi bukti bahwa Allah menginginkan kebaikan bagi dirinya. Jamaah rahmat Allah, ikhwatal iman, azanallahu wa iyyakum ajmain. Di ayat ke-6 Allah Subhanahu wa taala menegaskan keutamaan qiyamul lail. Keutamaan salat malam. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'aw wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun malam sangat kuat dan lebih teguh pengaruhnya, dan bacaannya lebih berpengaruh kepada orang-orang yang membacanya. Ikhwatal iman, azanallahu wa iyyakum ajmain. Tidak akan ada yang merasakan kedahsyatan, kenikmatan qiyamul lail dan bacaan-bacaan Quran pada qiyamul lail kecuali mereka yang sudah Allah istiqomahkan, kecuali mereka yang Allah sudah mampukan merasakan dahsyatnya qiyamul lail. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi al-faqir, pengingat bagi seluruh jamaah yang dirahmati Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memampukan kita untuk menjaga salat-salat malam kita. Sebagaimana Allah sebutkan di sini, barang siapa yang melakukan qiyamul lail, hiya asyaddu watta'a. Ini akan memberikan manfaat secara duniawi. Penelitian menyebutkan bahwa orang yang banyak bergerak mulai di waktu 2/3 malam, dari jam 2 sampai menjelang subuh, mereka yang banyak bergerak di waktu tersebut itu akan menyehatkan jantung. Maka tanpa penelitian ini, jangan dirahmati Allah, orang-orang beriman sudah meyakini, mengimani firman Allah bahwa qiyamul lail sangatlah bermanfaat bagi tubuh manusia ketika melakukannya di malam hari. Bukan cuma itu, bacaan Quran yang dibaca di tengah malam dalam keadaan sunyi ketika manusia terlelap dengan tidurnya, efeknya, pengaruhnya lebih besar kepada hati-hati manusia di waktu tersebut. Sehingga mudah-mudahan insya Allah Allah istiqomahkan kita menjaga salat malam kita. Bagi yang belum dimampukan Allah untuk menjaga salat malamnya, mudah-mudahan insya Allah setelah mentadaburi surah Al-Muzammil, Allah mampukan memilih kita untuk senantiasa didekatkan dengan Allah di waktu yang sangat dicintai oleh Allah, yaitu waktu di mana Nabi Muhammad diwajibkan Allah untuk bangun di malam hari itu. Sebagaimana kita bahas tadi bahwa qiyamul lail, salat malam itu awalnya wajib bagi Nabi Muhammad dan umatnya, lalu kemudian kewajibannya dihapus untuk umatnya, yang tersisa kewajibannya hanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut jamaah rahmat Allah, ikhwatal iman azanallahu iyyakum ajmain. Dan mungkin saya persingkat, qadarullah, hujan tidak berkurang di tempat kami, dan ini sangat berpengaruh karena tadabbur butuh ketenangan, dan suara hujan qadarullah masya'a fa'al ini mengurangi ketenangan di tempat kami saat ini untuk kemudian bisa memaksimalkan tadabbur. Tapi mudah-mudahan insya Allah ini sudah menjadi pencerahan bagi kita semuanya, khususnya di bagian pertama tadabbur surah Al-Muzammil ini. Kita sudah menyebutkan ada 2 bekal yang disebutkan Allah bagi para dai: menjaga qiyamul lailnya, yang kedua mendekatkan diri dengan Quran, senantiasa membaca Quran dengan bacaan tartil,
Yang ketiga, jamaah rahmat Allah, wadhkurisma rabbik. Seorang dai, mereka yang menyeru manusia ke jalan Allah, mereka yang mengingatkan manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah memperbanyak zikirnya. Nabi Musa, Nabi Harun ketika diperintahkan Allah menghadap Firaun, idhaba ila Fir'aun, berangkatlah engkau berdua wahai Musa dengan Harun kepada Firaun, faqula lahu qawlan layyina, dan katakan kepada Firaun perkataan yang lembut. Lalu Allah mengingatkan Nabi Musa dan Nabi Harun, wala taniya fi dzikri, dan janganlah engkau lalai dan lupa wahai Musa dan Harun untuk memperbanyak mengingat namaku atau berzikir kepada jamaah Allah. Mereka yang senantiasa Allah, maka mereka akan diingat, senantiasa diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berdakwah, terlebih ketika yang didakwahi adalah orang yang berpengaruh secara harta, jabatan, dan lain-lainnya, maka ketika mereka jarang berzikir kepada Allah, atau ketika zikir mereka itu lemah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka jarang mengingat Allah, mereka jarang menyebut nama Allah, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala, ujian dalam dakwah ini bisa menggugurkan kita dari kebenaran yang kita sampaikan kepada manusia. Yang keempat, jamaah rahmat Allah, bekal keempat bagi siapapun yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa tabattal ilaihi tabtila, memaksimalkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, Rabbul Masyriqi wal Maghribi la ilaha illahu fattakhidhu wakila, senantiasa hanya bertawakal, menyerahkan urusan, menyandarkan urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekal keenam yang Allah sebutkan di surah ini adalah wasbir ala ma yaqulun, senantiasa bersabar atas setiap ucapan-ucapan manusia. Wasbir ala ma yaqulun, senantiasa bersabar atas setiap fitnah yang dituduhkan ketika kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bekal ketujuh, jamaah rahmat Allah, dan ini di antara sebab yang akan memenangkan kita dalam dakwah, wahjurhum hajran jamila, tinggalkan mereka wahai Muhammad dengan cara yang baik. Maksudnya, ketika ada orang yang kemudian mulai memfitnah, menuduh kita ketika kita mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala, selain kita diminta untuk bersabar, Allah juga memerintahkan kita wahjurhum hajran jamila, tinggalkan mereka dengan cara pindah, tidak mendekat dengan mereka, dan mengabaikan setiap fitnah, tuduhan-tuduhan yang mereka sampaikan kepada kita. Jangan terlalu ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum. Jemaah sekali lagi saya mohon maaf, mengingat kondisi saat ini, Allahu Akbar, hujan sangat-sangat deras, sampai saya sendiri kadang tidak mendengarkan suara karena derasnya hujan di tempat kami. Alhamdulillah adanya mikrofon mungkin yang membantu suara masih jelas didengarkan oleh jamaah. Namun kondisi saat ini bagi kami sangat sulit untuk kemudian membuat fokus, baik itu kemudian dengan penyampaian atau kemudian dari materi yang sebenarnya sudah Al-Fakir siapkan untuk tadabbur pada kesempatan kali ini. Sebagai kesimpulan jamaah rahmatullah, surah Al-Muzammil adalah surah ketiga yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW setelah surah Al-Alaq, di mana surah ini mengajarkan kita tentang perkara yang paling penting dimiliki oleh seorang mukmin, seorang muslim, yaitu ilmu tentang Allah. Yang kedua, surah yang kedua diturunkan Allah kepada Nabi adalah surah Al-Muddathir, yaitu mendakwakan kebenaran yang diajarkan Allah kepada kita semuanya. Nabi Muhammad setelah berdakwah, setelah turunnya surah Al-Muddathir, maka Nabi menghabiskan siangnya untuk berdakwah di jalan Allah.
Dan ketika itu dilakukan Nabi, maka mulailah ujian dakwah itu datang kepada Nabi. Fitnah, tuduhan, sahabat-sahabat Nabi banyak yang disiksa. Maka Allah turunkan surah Al-Muzammil di tengah ujian, di tengah fitnah, di tengah tuduhan, di tengah segala bentuk ujian dakwah yang datang kepada Nabi sebagai penguat, sebagai bekal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Ayat 1 sampai ayat 10 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, menjelaskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam petunjuk-petunjuk yang harus dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bekal yang harus dimiliki Nabi Muhammad di dalam berdakwah. Yang pertama adalah ketika Nabi menghabiskan siangnya untuk berdakwah, maka Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW senantiasa memperbanyak qiyamul lailnya di malam hari. Di antara keutamaannya di ayat ke-6 Allah sebutkan inna nasyi'atal lail, karena sesungguhnya ibadah, ketaatan, amal soleh yang dilakukan di malam hari manfaatnya karunia pada badan sebagaimana bacaan Quran di malam itu pengaruhnya lebih kuat di dalam hati. Petunjuk kedua atau bekal kedua bagi Nabi dalam berdakwah, dan ini juga bekal bagi umat Nabi Muhammad SAW, adalah senantiasa dekat dengan Quran, senantiasa membaca Al-Quran, karena Al-Quranlah yang akan meneguhkan langkah kita dalam berdakwah. Nabi Muhammad tidak mendapatkan ujian kecuali Allah turunkan ayat untuk meneguhkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, memperbanyak berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin seorang dai bisa istiqamah dalam dakwah di tengah ujian kalau ia jarang mengingat Allah? Ketika manusia jarang mengingat Allah, itu berarti ia juga jarang diingat Allah. Sebaliknya, ketika ia senantiasa mengingat Allah, maka Allah senantiasa mengingatnya dan menjaga serta mengingat. Bekal keempat bagi seorang dai jaminan rahmat Allah adalah wa tabattal ilaihi tartila. Ketika beribadah, ketika ia melakukan ketaatan kepada Allah, ia sungguh-sungguh memaksimalkan, menghadirkan hati, pikiran ada hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekal kelima, tattakhidhu wakila. Ia tidak punya pelindung, ia tidak punya pejabat sebagai pelindung, ia tidak menjadikan makhluk sebagai pelindung, tetapi satu-satunya pelindung yang ia mohon untuk menjaga dan melindunginya adalah Rabbul Masyriqi wal Maghrib, yaitu Tuhan yang menguasai timur dan barat. La ilaha illahu, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Bekal keenam, wasbir ala ma yaqulun, senantiasa bersabar atas apapun yang mereka ucapkan, tuduhan, fitnah dan lain-lain. Bekal keenam, wahjurhum hajran jamila, tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi kita jamaah rahmat Allah. Sekali lagi saya mohon maaf atas kondisi kami yang saat ini hujan deras sehingga tidak membuat lebih fokus dalam menyampaikan tadabbur. Tadabbur, hal yang paling dibutuhkan adalah ketenangan. Qaddarallahu wa ma sya'afal. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi ilmu yang kita dapat pada kesempatan kali ini. Dan yang terpenting, semoga setiap di antara kita dipilih oleh Allah untuk mendakwakan agama Allah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dakwah adalah kemuliaan, dipilih oleh Allah berdakwah itu berarti sedang ditinggikan oleh Allah, sementara meninggalkan dakwah tidak dipilih oleh Allah, hartanya, tenaganya, waktunya untuk mendakwakan agama Allah adalah kerugian besar di sisi kita semuanya. Kita tutup dengan membaca surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami serahkan kepada Mbak Andi. Silakan Mbak Andi. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Silakan Silakan, ibu-ibu ada Ustadz. yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Silakan Mbak Wanda, Mbak Wiwi ya. Oh, Mbak Yayu silakan, sudah raise hand. Silakan Mbak Yayu bertanya langsung. Pak Ustadz, Ibu Yayu mau bertanya ya Pak Ustadz. Silakan Bu Yayu. Jelas nggak suaranya? Jelas. Ya, Suaranya alhamdulillah, Ustaz? alhamdulillah bisa kedengaran. Silakan Bu Yayu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi saya sedang wabarakatuh. mau membuat resume ya Ustadz. Ya. Antara surat Al-Mudatsir dan Al-Muzammil ya Ustadz. Ya. Tadi disebutkan kalau Al-Mudatsir tadi selimut tipis ya Ustadz. Betul sekali. Kemudian kalau Al-Muzammil selimut tebal. Betul. Berarti yang saya tangkap Kok hilang? Suaranya terputus. Silakan Bu Yayu. Suaranya terputus. Bu Yayu. Silakan Bu Yayu. Suaranya terputus Bu Yayu. Halo. Halo Bu Yayu. Bu Yayu suaranya terputus Bu. iya, Suara- ini aja ini agak susah ini internetnya. Ya, ya, silakan Bu Yayu. Pengen resen langsung gitu. Atau kalau sulit mungkin Ibu bisa WA ke saya, nanti saya bacakan Bu Yayu. Terima kasih. Oke, sebentar. Oh, ini Ya. juga lagi. Ya, sudah bagus Bu Yayu. Silakan. Mungkin ada lagi yang bertanya selain Ibu Yayu, sambil menunggu Ibu Yayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. أثبت الله تعالى لكم الأجر وتقبل منكم إن شاء الله. لا حرج لا بأس قدر الله ما شاء فعل. دكتور عماد السلام عليكم ورحمة الله كيف حالك؟ عسى بخير. بارك الله فيكم. أنا كنت مع الأستاذ Belum ada Pak Ustadz dari Bu Yayu. Ada lagi ibu-ibu yang ingin bertanya? Mbak Tesi silahkan. Ya, makasih, Mbak Ari. Ya, silakan. Pak Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi. tadi kan dijelaskan ya bahwa sholat qiyamul lail yang adalah tahajud menjadi wajib seterusnya bagi Rasulullah. Ya, begitu, betul Pak sekali. Ustadz. Itu sampai beliau wafat begitu ya, Pak Ustadz. Ya. Ya, sedangkan untuk umatnya menjadi Sunnah. hukumnya. Itu selain yang tadi disebutkan Pak Ustadz ya mungkin maksud Allah gitu untuk memuliakan Rasulullah dan juga umatnya. Betul. Kira-kira menurut Pak Ustadz mungkin ada hal lain gitu ya, mungkin rahasia Allah yang mungkin juga kali Pak Ustadz punya pendapat kira-kira kenapa untuk Nabi tetap menjadi wajib sehingga mungkin 6 waktu mungkin untuk Rasulullah salat wajibnya mungkin begitu Pak Ustadz ya, sedangkan untuk umatnya hanyalah hukumnya sunnah begitu. Mohon pendapat Pak Ustadz. Ya. Jazakallah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ibu sudah bertanya, mudah-mudahan menjadi pertanyaannya adalah sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan bahwa setelah turunnya surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil, dan ini adalah di awal-awal Nabi Muhammad SAW berada di kota Makkah sebelum hijrah, maka salat qiyamul lail itu menjadi wajib bagi Nabi sebagaimana wajib bagi umat Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dalam riwayat Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Lalu kemudian kewajiban ini dinasakh untuk umat Nabi Muhammad SAW, namun tidak dengan Rasulullah SAW yang tetap qiyamul lail itu menjadi wajib bagi Rasulullah SAW. Adapun hikmahnya kenapa kemudian salat qiyamul lail ini setelah adanya salat 5 waktu itu dinasakh oleh Allah atau kewajibannya itu dihapus dari umat Nabi Muhammad, takhfifan. Ini untuk meringankan umat Nabi Muhammad SAW. Bisa dibayang ibu-ibu yang dirahmati Allah bagaimana sulitnya kesulitan yang kita hadapi seandainya qiyamul lail itu punya wajib. Salat subuh aja banyak yang kemudian
terlewatkan bagaimana kalau kemudian ternyata tahajud, qiyamul lail itu ternyata juga diwajibkan oleh Allah. Maka ini dihapuskan Allah kewajibannya bagi umat Nabi takhfifan, sebagai bentuk rahmat kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad, meringankan mereka. Adapun Nabi Muhammad maka ia tetap wajib karena Allah menyebutkan dalam surah Al-Isra yang tadi kita bacakan 79, Quran surah Al-Isra ayat 79, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini yang menjadi sebab qiyamul lail Nabi Muhammad ini menjadi sebab Allah akan memberikan maqaman mahmuda, kedudukan terpuji yang tidak akan dimiliki nabi rasul manapun kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi walau ini sunnah bagi kita umat Nabi Muhammad, Allahu Akbar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari semua salat-salat sunnah tidak ada salat sunnah yang paling dicintai oleh Allah setelah salat 5 waktu melebihi keutamaan, kemuliaan salat tahajud. Jadi salat yang paling mulia, paling dicintai, paling disenangi Allah setelah salat 5 waktu jawabannya adalah salat tahajud. Itu satu. Dan dari ayat surah Al-Isra ayat 79 ulama mengatakan itu berarti siapapun itu bagi Nabi akan diberikan, wajib bagi Nabi dan menjadi sebab Nabi diberikan kedudukan yang terpuji. Maka siapapun di antara umat Nabi yang membiasakan dirinya qiyamul lail, yang menjaga qiyamul lailnya, akan berikan juga dia kedudukan yang tinggi. Ada banyak Masya Allah hadis yang menjelaskan tentang keutamaan qiyamul lail, kedudukan qiyamul lail. Saking banyaknya ini tidak bisa kita sebutkan satu-satu. Di antaranya tidak ada salat yang paling mencahayakan wajah seorang beriman melebihi cahaya yang diberikan salat malam bagi orang yang menjaganya. Mudah-mudahan jamaah yang dirahmati Allah, Allah mampukan kita menjaga salat-salat malam kita dan mengistiqomahkan kita insyaallah. Allahumma amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Silakan. Pak Ustadz, ini terima kasih Mbak Tesi untuk pertanyaannya. Ini Bu Yayu sudah menulis di chat, saya bacakan saja. Ya. Surat Al-Mudatsir untuk amar ma'ruf nahi surat Al-Mudatsir itu untuk amar ma'ruf, sedang Al-Muzammil untuk nahi mungkar. Apakah betul begitu Pak Ustadz? Ya. Maka perlu energi jiwa lebih kuat. Apakah betul ya Pak Ustadz seperti itu? Allahu Akbar. Kesimpulan Ibu Yayu sangat kuat. Tinggal yang perlu diluruskan, Al-Mudatsir amar ma'ruf nahi mungkar, Al-Muzammil butuh energi ketika sudah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar, jamaah dirahmati Allah, biasanya orang kalau cuma amar ma'ruf itu belum diganggu, tapi kalau dia sudah mulai nahi mungkar, mulai mempermasalahkan miras yang mulai dijual bebas di tengah-tengah kita, ujian akan datang kepada dia, fitnah, tuduhan, penjara, ancaman, intimidasi. Belum itu termasuk ujian-ujian kesenangan, iming-iming, jabatan, komisaris dan lain-lainnya. Kalau dia mau meninggalkan dakwah, maka butuh bekal, butuh energi yang kuat ketika sudah berdakwah. Energinya ada di mana? Ada dalam surah Al-Mudatsir, qiyamul lail, tilawah, perbanyak zikir, maksimalkan ibadah hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, perkuat kesabaran mendengarkan semua celoteh, ocehan, fitnahan, bulian mereka. Yang kelima, wahjurhum, tinggalkan mereka, jangan sering-sering bergabung dengan mereka. Seperti itu kira-kira. Masya Allah, Bu Yayu ini kuat betul tadaburnya. Bahkan saya mendapati beliau ini Masya Allah kesimpulannya lebih dalam daripada saya. Bedanya saya lebih fasih bahasa Arab aja dibanding Bu Yayu ini. Silakan. Ada lagi silakan ibu-ibu yang bertanya? Ada lagi yang bertanya ibu-ibu? Ya, saya juga ingin menyampaikan, Masya Allah, tadi saya sudah dengar bagaimana ibu-ibu yang menyampaikan kesimpulannya. Tadabbur itu nggak mesti harus dengan Ustadz. Saya ulangi, tadabbur nggak mesti harus dengan Ustadz. Hanya butuh 2 bekal untuk bisa bertadabbur. 1, kebersihan hatimu di hadapan Allah. 2,
kejernihan pikiranmu untuk mau merenung setiap ayat yang kita baca, apa pesannya, apa hubungannya, apa korelasinya, apa kira-kira yang bisa saya amalkan dari ayat ini. Kalau sudah seperti itu, itulah tadabbur, itu yang dianjurkan Allah. Walau kemudian akhirnya orang itu ketika bertadabbur akan berbeda kualitas tadabbur satu dari yang lain, tergantung keilmuan, bekal ilmu alat yang kita miliki, kejernihan hati kita masing-masing. Yang ketiga adalah kekuatan kita untuk berpikir, merenungi setiap ayat-ayat yang kita baca. Nanti setelah kita seperti itu, merenungi, mentadabburi, melihat apa yang menjadi pesan, korelasi dari setiap ayat, kita akan merasakan kedahsyatan Al-Quran yang ada di tengah-tengah kita. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Ya Pak, poin-poinnya sih yang di surat Al-Mudaththir, kalau nggak salah waktu itu ada 6 hal untuk apa? Nasihat untuk para pendakwah Ya. itu juga di poin terakhir bersabar ya Pak Ustadz. Dan Betul. di surat Al-Muzammil ini juga bersabar. Intinya memang setiap untuk menyerukan amar ma'ruf nahi mungkar itu memang Ya. harus bersabar karena banyak sekali tantangan dan ujiannya. Ya, betul. Sebagaimana teman-teman pengurus, ibu pengurus di Majelis Ta'lim Rabbani, mudah-mudahan insya Allah ini sudah menjadi bekal terbaik. Bahwa ternyata di antara bekal yang diulang-ulang itu adalah bersabar. Bersabar karena kesuksesan dakwah tidak dilihat dari jumlah banyaknya pengikut jamaah, yang dilihat ukuran kesuksesan dakwah adalah apakah kita istiqomah terus bersabar dalam dakwah sampai kita masing-masing berhadap dengan Allah Subhanahu wa taala, atau sampai kita semua diwafatkan dimatikan Allah Subhanahu wa taala. Silakan Mbak Ari. Oke Pak Ustadz, jadi ini sekaligus untuk ibu-ibu. Jadi walaupun ini perintah tahajud di surat Al-Muzammil ini kan memang sebelum ada perintah sholat 5 waktu ya Pak Ustadz. Ya. Jadi memang setelah turun sholat 5 waktu untuk meringankan umat Muslim, umat Islam, makanya hanya sholat 5 waktu yang diwajibkan. Sholat tahajud itu ibadah tambahan ya. Betul. Ya, sehingga itu kalau kita kerjakan kita bisa mendapatkan derajat yang tinggi yang bisa mungkin sedikit apa namanya dekat dengan Rasul ya, tapi tidak bisa menyamai Rasul. Betul. Ya, oke Pak Ustadz, saya rasa mungkin ini cukup, tidak ada yang bertanya lagi. Ya. Nanti mungkin kita tutup saja dengan doa. Mudah-mudahan yang saat ini diuji dengan penyakit segera diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan total. Kemudian untuk yang punya hajat, mudah-mudahan dikabulkan hajatnya. Dan ini banyak sekali yang minta doa menunggu visa haji furodanya yang belum keluar. Kita doakan semoga segera keluar dan bisa Amin ya Rabb. sesuai dengan rencana. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, barakallahu fiik seluruh jamaah yang dirahmati Allah. Sebelum kita sama-sama meninggalkan majelis ilmu ini, saya ingin mengajak kepada seluruh jamaah yang dirahmati oleh Allah untuk sama-sama sejenak menundukkan hati pikiran kita, berdoa kebaikan untuk kita semuanya, untuk saudara-saudara kita. Mudah-mudahan insya Allah duduknya kita tadabbur sejam, kurang lebih 1,5 jam ini menjadi sebab Allah ijabah setiap doa, harapan, permintaan kita semuanya. Astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Allahumma ya Rahman ya Rahim, Allahumma ya sami'ad du'a, ya ghaithal mustaghifin, ya Rabban nas. Allahumma ya Rahman ya Tuhan kami. Ya Allah, siapapun di antara kami jamaah Rabbani dan kerabat jamaah Rabbani yang saat ini sedang Engkau uji dengan penyakit, Allahumma ya Rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa shifa'uk shifaan la yuqadiru saqaman wa la alama. Ya Allah, angkat penyakit-penyakit setiap di antara kami ya Allah. Siapapun di antara jamaah Majelis Ta'lim Rabbani dan kerabatnya yang saat ini sedang sakit, ya Allah, ya Rahman, Engkau yang maha mendengarkan doa-doa kami. Jangan biarkan kami bubar dari majelis ini kecuali Engkau telah menurunkan kebaikan bagi setiap saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Ya Allah, tidak ada penyakit kecuali Engkau telah menurunkan penyembuhnya. Ya Allah, sembuhkan saudara-saudara kami. Ya Allah, angkat penyakit mereka. Ya Allah, sembuhkan mereka. Ya Allah,
kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit. Allahumma ya sami'ad du'a, ya arhamar rahimin, ya man anta ala kulli syai'in qadir. Siapapun di antara kami saat ini, kerabat kami, sahabat-sahabat kami, ya Allah, yang saat ini sedang meniatkan untuk berangkat haji ke Baitullah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, mudahkan urusan-urusan mereka, ya Allah. Ya Allah, mudahkan kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Ya Allah, mudahkan keluarnya visa-visa mereka, ya Allah, agar mereka menjadi tamu-Mu tahun ini, ya Allah, sehingga mereka pulang dengan haji yang mabrur. Allahumma ya Rahman, ya munzilal kitab, ya munzilal Quran, Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an taj'al al-Qur'an al-azim rabi'a qulubina. Ya Allah, sungguh kami tahu bahwa Quran adalah perkataan yang berat, perkataan yang sakit. Ya Allah, jika di hati kami ada banyak penyakit, di dada kami ada banyak penyakit, ada kotoran, maka sungguh kami tidak akan pernah merasakan kedahsyatan cahaya Quran. Ya Rahman, Ya Rahim, jadikan duduknya kami di tadabbur Quran menjadi sebab Engkau lembutkan hati-hati kami, ya Allah. Engkau bersihkan dada-dada kami, ya Allah, sehingga kami bisa merasakan nikmatnya, lezatnya hidup bersama Quran. Ya Allah, Ya Rahman, ij'alil Qur'ana lana rafiqan fid dunya wa lana rafiqan fil qabr wa lana rafiqan fil akhirah. Ya Rahman, Ya Rahim, wahai Engkau yang Maha mendengarkan doa-doa kami, ijabah doa kami, ya Allah. Jadikan Quran sebagai teman terbaik kami di dunia, ya Allah. Jadikan Quran pula teman terbaik kami di kuburan kami, dan jadikan Quran pemberi syafaat bagi setiap di antara kami, ya Allah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa